Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk dari salah satu cabang ilmu bahasa Arab, yaitu bidang an-nahwu. Dan tulisan ringkas ini diperuntukkan untuk mereka yang pemula di dalam belajar nahwu, ya, tingkatan pemula. Dan alhamdulillah buku ini sudah digunakan atau tulisan ini sudah digunakan oleh anak umur-umur SMP sampai dewasa. Dan kita buat secara ringkas dengan bahasa yang sederhana, ya, dengan materi yang ringkas tapi padat. Kemudian nanti kita akan masuk latihan, ya, aplikasinya seperti apa dengan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan materi ringkas ini dan dipenuhi dengan banyak latihan, kita akan mengerti dan memahami apa itu ilmu nahwu. Barakallahu fiik. Kita mulai di sini bab pertama, ya, tentang definisi nahwu. Tentang apa? Definisi nahwu, atau bahasa Arabnya ta'rifun nahwi. Definisi nahwu. Pengertian nahwu. Nahwu secara bahasa bisa diartikan arah. Nahwu secara bahasa apa? Bisa diartikan dengan arah. Ya, nanti kaitannya dengan secara istilah, bahwasanya ilmu nahwu akan mengarahkan kata, kedudukannya apa di dalam kalimat. Ya, ini salah satu makna dari nahwu. Secara bahasa adalah arah. Adapun secara istilah adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang fokus membahas perubahan kedudukan kata. Perhatikan kata tebal ini, perubahan kedudukan kata. Diperhatikan, perubahan kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Perubahan ini disebabkan adanya perbedaan harokat akhir. Nah, ini sebab kenapa kedudukan kata di dalam bahasa Arab itu berubah, ditandai dengan harokat akhirnya yang berubah. Ya, insya Allah akan jelas dengan contoh. Contohnya di sini kita hadirkan ada 3 ayat. Ya. Yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan kata yang bercetak merah, ya, kata nasr. Yang kedua, la yastati'una nasrahum. Perhatikan kata nasr yang kedua, pada ayat kedua dibaca nasra. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Perhatikan ayat ketiga pada kata bergaris atau bercetak merah, nasri. Kata nasr pada 3 ayat tersebut maknanya sama. Lihat, maknanya itu sama, yaitu pertolongan atau menolong, tapi mengalami perubahan pada apanya? Kedudukan katanya. Walaupun katanya sama, nasr terdiri dari huruf nun, sad, dan ra, ya, tapi kedudukan katanya berbeda. Kedudukan kata ini ditandai dengan apa? Harokat akhir. Harokat akhirnya. Perhatikan, nasru dibaca dhammah sebagai fa'il atau subjek. Ketika kita baca idza jaa nasru, maka nasr pertolongan ini sebagai apa? Sebagai subjek. Tandanya apa? Harokat akhirnya dhammah. Kata yang kedua, nasra dibaca fathah, wala la yastati'una nasra sebagai maf'ulun bih, objek. Katanya sama, nasr, maknanya pertolongan atau menolong, tapi berbeda dengan yang pertama. Ini sebagai fa'il, ini sebagai apa? Maf'ulun bih atau objek. Yang ketiga, nasri dibaca dengan kasrah sebagai majrur. Nanti kita jelaskan apa itu majrur. Intinya katanya sama, tapi mengalami perubahan apa? Kedudukan kata. Ditandai dengan apa? Harokat akhirnya yang berbeda. Bisa dipahami?
Lanjut tips. Belajar ilmu nahwu itu seperti halnya kita belajar SPOK pada bahasa Indonesia. Ada subjek, predikat, objek, keterangan waktu, dan tempat, serta yang lainnya. Ya, jadi kita analogikan ketika kita belajar bahasa Indonesia, di sana ada belajar kedudukan kata. Nah, di bahasa Arab ada, yaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Lanjut kemudian, agar terbedakan dengan kawannya atau temannya dari cabang ilmu bahasa Arab yang lain, yaitu ilmu apa? Ilmu sharaf. Maka di sini kita bikin sub perbedaan dengan ilmu sharaf. Apa sih bedanya ilmu nahwu dengan ilmu sharaf? Nah, di sini insya Allah akan kita bahas. Jika ilmu nahwu membahas perubahan kedudukan kata, ini yang dibahas di dalam ilmu nahwu, maka lain halnya dengan ilmu sharaf. Sharaf adalah cabang ilmu bahasa Arab yang fokus membahas perubahan makna kata. Perubahan makna kata. Nanti ada kata benda atau kata kerja atau isim dan fi'il. Intinya ilmu sharaf adalah membahas perubahan makna kata. Bedakan, ada kedudukan kata, ada makna kata. Perubahan ini disebabkan adanya bentuk wazan. Nah, ini ada bentuk wazan atau pola dari setiap kata. Jadi polanya berbeda-beda. Contohnya, nasrun artinya pertolongan. Ketika kita ikutkan wazan berbeda, mansur artinya yang ditolong. Ketika kita baca ikut wazan yunsor, sedang atau kan ditolong. Ketika dibaca nasir, artinya apa? Penolong. Nusiro telah ditolong. Unsur, tolonglah. Ya, atau gampangnya ketika di dalam bahasa Indonesia, ya kita seperti belajar imbuhan. Makan, makanan, dimakan, pemakan. Di dalam bahasa Arab pun ada. Ilmunya disebut apa? Ilmu sharaf. Ya, sekali lagi diulangi, ilmu nahwu membahas perubahan makna kata. Taunya dari mana? Harokat akhir yang berubah. Adapun sharaf membahas perubahan apa? Perubahan makna kata. Makna kata ini bisa berubah kenapa? Karena wazan yang berbeda-beda. Nanti insya Allah di pelajaran sharaf akan kita bahas lebih rinci. Dalam penerapan membaca buku atau kitab berbahasa Arab, maka dua ilmu ini memiliki peranan yang sangat penting. Untuk membaca harokat huruf pertama sampai sebelum akhir dibutuhkan ilmu sharaf. Sedangkan untuk membaca harokat huruf terakhir dibutuhkan ilmu nahwu. Contoh aplikasinya, surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Anggap ini kita belum hafal misalkan. Ya, kata ini alhamd. Ya, ada alif lam sama ha, mim dan dal. Ya, gimana cara bacanya? Banyak kemungkinan. Ha, mim, dal banyak kemungkinan. Ya, ketika kita paham ilmu sharafnya ini pada kata yang atau kolom berwarna biru, ya kan ada kemungkinan dibaca ham, bisa dibaca him, bisa dibaca hum. Tapi ketika kita belajar sharaf, di sana ada wazan-wazan ya yang sudah baku, yang sudah tetap. Ya, kita analisa, kita cari, oh ternyata misalkan dia ikut wazan masdar. Masdar itu wazannya fa'lan. Berarti di sini kita baca ham, alham. Maka ilmu apa yang berperan? Ilmu sharaf. Kemudian dal, dibacanya apa? Huruf terakhir. Maka dia yang berperan ilmu nahwu. Ketika kita tahu ini kalimatnya dia mubtada, mubtada itu marfu' dibaca dengan dhammah, maka dibaca alhamdu. Dipahami? Jadi apa? Sangat berperan ilmu nahwu dan ilmu sharaf ketika membaca kitab yang tidak berharokat. Harokat pertama sampai sebelum akhir ilmu sharaf yang berperan. Ya. Dan yang terakhir, kata atau huruf terakhir pada kata yang berperan adalah ilmu apa? Ilmu nahwu. Untuk membaca kolom warna biru, maka ilmu sharaf yang berperan. Untuk membaca kolom berwarna merah, maka ilmu nahwu yang berperan. Yaitu sekilas tentang pembukaan apa itu ilmu nahwu, kemudian kita kembangkan dengan perbedaan dengan ilmu apa? Ilmu sharaf, dan aplikasinya seperti ini. Ya, karena di dalam bahasa Arab itu atau kalimat sempurna ini ya banyak kemungkinan cara membacanya, maka kaidahnya atau ilmu yang berperan di sana adalah nahwu dan sharaf untuk pemula. Semoga bermanfaat. Kemudian di sini ada latihan isian singkat ya 1 sampai 10 seputar materi yang telah dibahas.
saya ada latihan singkat. Kemudian latihan 2 bentuknya, setelah mengenal fungsi dan tugas dari ilmu nahwu dan shorof, perhatikanlah contoh-contoh ayat di bawah ini, kemudian tentukan dibahas pada ilmu apa dan berikan juga alasannya. Contohnya, la alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Rasulun minallahi. Perhatikan kata yang bercetak merah. Allahu, Allahi dibahas di ilmu apa? Di sini ditulis, ya, dibahas di ilmu apa, kemudian alasannya dikemukakan di sini. Ya, di kolom alasan. Misalkan yang kedua, nasrun minallahi wa fathun qarib. Perhatikan cetak merah, nasrun. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Bacanya nasir. Ini nasrun, ini nasir. Innahu kana mansura. Mansura. Cetak merah, perhatikan di ilmu apa dibahas di sini. Tulis, kemudian kemukakan alasannya. Sama seperti itu selanjutnya. Kemudian di sini ada tugas. Tulislah ayat yang sudah ditentukan di bawah ini, kemudian carilah satu kata sama. Satu kata yang sama yang mengalami perubahan pada harokat akhirnya. Di sini ada Al-Ankabut ayat 62, Az-Zariyat 58, An-Naml 30. Ya, kalian tulis di sini ayatnya, kemudian temukan kata yang sama yang mengalami perubahan harokat akhirnya. Kemudian tulis di sini katanya apa. Ya, di sini ada 2 soal. Alhamdulillah. Kemudian ada galeri istilah nahwu apa, shorof apa. Kemudian ada ayat sebagai pendorong kita untuk semangat belajar bahasa Arab. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Ya, supaya mereka bertakwa. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Dan bahasa Arab semuanya ada kaidahnya, baik nahwu dan shorofnya, sehingga baiklah bacaannya dan tafsirnya atau maknanya. Yang dengannya apa? Tujuannya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu alatnya, baik nahwu dan shorofnya, ya, insya Allah akan membantu kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan materi ini beserta latihannya insya Allah ada di kolom deskripsi, bisa di-download. Ya, yang mau mengerjakan silakan di print. Ya, kemudian insya Allah nanti dicantumkan nomor, ya, nomor WhatsApp barang siapa yang mau mengerjakan dan dikirim ke nomor WA, kemudian dicek dan dinilai benar atau salahnya, silahkan akan ditulis di kolom deskripsinya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.